Halo guys, welcome to my channel Kintane HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kintan HD, channelnya Dunia Pelangi, yang selalu bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Yes, di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali menceritakan pengalaman gue. Masih sama ya, perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok, entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Nah, kali ini cowok yang gue jumpai adalah seorang cowok yang basicnya seorang cowok. Bisa dibilang cowok strike iya, cowok pelangi juga iya, pokoknya tengah-tengah gitu ya. Dan dia punya profesi sebagai bos kafe. Wow, penasaran kayak gimana? Yaudah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Memang ya, kalau kita menjumpai cowok random itu mengasihkan guys. Kadang-kadang kita akan mendapatkan sebuah proses, sebuah effort, sebuah pendekatan yang di luar dugaan gitu. Seperti halnya pengalaman gue kali ini ketika gue berjumpa dengan salah seorang cowok yang berprofesi sebagai bos kafe. Kenapa gue panggil dia bos kafe? Karena dia punya usaha kafe gitu kan. Bukan kafe yang gimana-gimana sih, tapi ya dia punya kafe gitu. Nah, di dekat kosan gue ini yang jaraknya nggak nyampe 2 kiloan itu ada kafe yang baru buka gitu loh guys. Gue seneng banget loh guys, karena gue kan sama pacar gue suka banget nongkrong ngopi sambil ya kayak ngafe gitu. Jadi ketika ada kafe baru ini, secara nggak langsung kita jadi nggak usah jauh-jauh ke kota untuk ya sekedar ngafe gitu, karena deket kan ada kafe baru buka gitu. Dan waktu itu adalah hari pertama pembukaan kafe tersebut. Memang masih rame sih, kita belum putusin buat ke sana. Kita tunggu agak sedikit, ya udah beberapa hari lah gitu kan. Sampai di momen yang pas kita malam Kamis kita putusin buat nyobain ke kafe baru itu. Dan pas nyampe tempatnya sih ya jujur gue suka ya. Minimalis, terus cozy, dan pokoknya ya yang namanya kafe baru buka pasti nyaman lah ya gitu. Gue pun pesan minuman, pokoknya ya kita seperti biasa aja sih, seperti halnya orang kalau ke kafe kayak gimana sih, pesen kopi, pesen cemilan gitu. Awalnya nggak ada yang spesial sama sekali guys, semuanya berjalan dengan sangat ngalir, dengan apa adanya, tanpa ya ada sesuatu hal yang bikin kita kayak wow gitu kan. Karena memang jujur li itu yang gue butuhin ke kafe itu adalah buat ngafe, ngopi, ngobrol. Seperti itu guys awalnya. Nah, tiba-tiba ketika hari pertama itu gue lagi ngafe, kan gue nggak langsung buru-buru pulang dong. Gue setelah pesen kopi, setelah pesen cemilan, karena gue masih betah di sana, gue pesen lagi kopi gitu kan sampai berkali-kali. Nah, pas ketika ketiga kalinya gue pesen makanan, tiba-tiba yang menghampiri gue itu bukan yang tadi pertama kali ketika gue pesen gitu, ada orang lain lagi. Nah, orangnya ini perawakannya tuh ya agak sedikit gemuk, terus juga brewok, dan pokoknya berkumis. Ya manis sih menurut gue, karena emang gue kan jujuli suka yang kayak gitu ya, yang gempal, berkumis, yang brewok kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung nawarin gitu kan, mau pesan apa lagi kak, kata dia. Ya gue sebutin dong gitu. Nah, karena gue kepo, gue bilang dong, mas yang tadinya kemana, gue bilang gitu. Oh, lagi ke belakang dia. Oh ya, kalau boleh tahu masnya siapa, gue bilang gitu kan. Saya yang punyanya, dia bilang gitu. Oh, bosnya, gue bilang gitu. Wah, salam kenal ya, gue bilang gitu. Iya, salam kenal juga, makasih lo udah berkunjung ke kafe saya, kata dia gitu. Iya, sama-sama. Terus kenalan dong, karena gue pengen kenalan kan. Kenalin, nama aku Kim Tan, gue bilang gitu. Oh iya, nama aku Yohan, dia bilang gitu kan. Jadi nama itu si Yohan guys. Dari sanalah tuh awal pertamanya gue kenal sama bos kafe ini secara gak sengaja dan kebetulan gitu. First impression gue ketika kenalan sama si Yohan ini, gue sangat seneng, dia orangnya ramah. Pokoknya bos kafe yang bener-bener tidak yang gimana-gimana, sangat humble sama pelanggan. Mungkin karena dia juga butuh ya yang namanya menggayat banyak pelanggan. Mungkin ramah tamahnya itu memang sangat dia butuhin banget ke semua orang gitu. Setelah gue pesen, gue pun kembali duduk ke kursi. Gue bilang kan ke pacar gue, tadi gue ketemu sama bos kafenya loh. Siapa kata dia, itu tuh gue bilang gitu kan. Oh yang itu, kata pacar gue kan. Iya, gue bilang gitu. Pas pacar gue nengok, itu mah tipenya Allah banget, dia bilang gitu. Ya iya sih, gimana kata dia, ya kenalan doang sih, namanya Yohan, gue bilang gitu kan. Oh cus lah Geta.
Geta gitu ya, gue nggak mungkin dong langsung kayak dapetin dia. Emang dia siapa? Kita kan nggak pernah tahu ya dia apakah cowok strike kah, cowok pelangi kah, atau gimana kan, we never know gitu. Makanya gue nggak segampang itu kan. Lagian juga kadang-kadang suka aneh-aneh aja, pacar gue ini suka bener-bener kayak pengen buru-buru mendapatkan sesuatu gitu loh guys. Kebiasaan banget dia tuh gitu. Pokoknya kita jadi ngomongin si bos cafe ini karena emang jujur gue suka sama dia secara first impression ya. Dan setelah kenal sama dia, akhirnya gue pun keesokan harinya kembali lagi ke kafe guys, sampai kita tuh sering banget ngafe hampir setiap malam gitu. Jadi secara konsisten selama seminggu itu kita ngafe terus setiap malam ke kafe Johan ini gitu kan. Jujur li gue suka emang vibesnya dan suka sama orangnya juga gitu. Dan alhamdulillahnya nih ketika setiap ngafe selalu ada si Johan ini gitu. Makanya kita jadi akrab jadinya guys. Pokoknya dia kenal sama pacar gue, kita juga sering ngobrol. Jadi selama seminggu ini adalah pendekatan gue untuk mengakrabkan diri sebagai pelanggan baru dan teman baru buat dia gitu. Ya sepanjang gue kenal sama dia 7 hari ini, gue suka sih sama pribadinya yang ramah, yang humble, yang benar-benar kayak apa namanya, sangat manly gitu kan. Cuman gue belum tahu sih dia itu basicnya siapa gitu kan. Kenapa ya, gue luluh aja gitu dari cara dia berbicara, cara dia berinteraksi gitu kan. Gue berharapnya sih dia cowok pelangi, ya gue sih nggak pernah tahu ya kayak gimana. Karena gue juga nggak berharap lebih, takutnya gue kalau terlalu expect nanti gue ya kecewa sendiri gitu kan. Intinya gue seneng sih seminggu ini gue konsisten ngafe terus ke kafenya dia gitu. Nah, di hari yang keberapa gitu ya setelah sekian lamanya gue ngafe, karena setelah seminggu itu kita nggak yang terus ngafe tiap hari kan, kita agak jeda juga gitu sampai beberapa lamanya, nggak sampai langsung gitu kan, gue persingkat aja biar cepet. Jadi di bulan yang keberapa gitu kan, setelah gue sering kesana udah kenal banget sama apa namanya pelayannya, sama bosnya juga udah akrab banget gitu kan. Ada momen dimana waktu itu gue ngafe tuh, kalau nggak salah di hari-hari biasa sih, bukan malam minggu ya, gue seperti biasa ngafe sama pacar gue gitu kan. Ya karena udah kenal, udah akrab, jadi ya gue pun sangat enjoy. Kesana pun jadi kayak rumah kedua gue gitu kan. Seperti biasa gue ngafe, terus juga dia juga ada gitu kan. Ya ngopi sambil main handphone, ngobrol, terus juga tiba-tiba Johan menghampiri kita. Ini kita jadi kayak ngobrol gitu kan. Nah, ada momen yang sangat seru banget tuh guys. Waktu itu gue kan pengen kebelet kayak Pepsi gitu ya. Sebenarnya sih ini momen yang sangat tidak pernah gue duga-duga selama ini gitu loh guys. Entah kenapa waktu itu gue pengen Pepsi gitu. Karena jujur li ya beberapa waktu ke belakang juga sama aja sih. Misalnya gue ngape pengen Pepsi, ya gue biasa aja gitu kan, ke kamar mandi, ke toiletnya gitu kan. Jadi gak ada yang bener-bener yang gimana-gimana gitu. Tapi waktu itu gue pas ketika pengen Pepsi, gue langsung ke toilet dengan ya spontannya gitu kan, tanpa ada sesuatu hal yang bakal gue harapin. Gue dari tempat duduk langsung menuju ke toilet, terus gue Pepsi dong. Di sana kan emang kamar mandinya kan kecil gitu ya, cuman kayak 2 bilik doang gitu kan. Nah pas gue masuk, yang sebelahnya ini kan emang tutup tuh pintunya gitu. Udah tuh akhirnya gue pun masuk gitu kan, gue Pepsi seperti biasa. Pas keluar dari WC, yang sebelah pun juga sama keluar dari WC guys. Tahu nggak siapa yang keluar? Si Johan ini. Gue kaget dong. Langsung dia bilang tuh, Kim, kamu kok, kata gue bilang gitu, kok di sini sih bos, gue bilang gitu. Biasa kata dia, barengan gini. Ya kita sih kayak jadi salting gitu guys, karena jujur li ya sebenarnya sih nggak boleh salting ya karena udah kenal gitu. Cuma nggak tahu kenapa waktu itu gue salting banget, grogi banget gitu. Padahal gue nggak seperti biasanya kayak gini gitu loh guys. Tiba-tiba gue salting, gue grogi, kita saling menatap gitu kan. Terus dia pun juga kayak yang sama salting gitu. Entah setan apa yang ngerasuki gue waktu itu kali ya. Tiba-tiba gue menghampiri dia, mendekatkan diri ke dia, dia pun juga sama. Dan tahu gak apa yang terjadi? Kita beginian guys. Itu bener-bener gue kaget banget sih. Ya meskipun gak lama ya, beberapa detik doang gitu kan. Setelah kayak gitu, terus dia senyum, gue pun juga sama. Aku suka sama kamu, dia bilang gitu kan. Aku juga, gue bilang gitu.
Ya udah ntar gampang ya di WA, dia bilang gitu. Ya udah iya, gue bilang gitu. Setelah kayak gitu dia pun duluan keluar, gue pun keluar. Gue kaget tuh guys, sambil gue traveling gitu kan, tadi apa yang terjadi gitu, kok dia bisa-bisanya beginian sama gue, apa jangan-jangan dia juga coba pelangi atau gimana sih, kok baru sekarang ya gitu. Gue nggak pernah nangkep selama ini, apa mungkin dia nunggu gue yang ngomong duluan, apa mungkin dia yang gak enak karena mungkin takutnya kita emang udah couple gitu ya. Terus gue kembali duduk ke tempat duduk gue nggak langsung bilang sih, gue acuhkan dulu dia gitu kan, gue tunggu sih katanya dia mau WA gue gitu kan. Tiba-tiba dia langsung ngechat tuh, Kim, sorry ya tadi, katanya dia kan gak sopan, dia bilang gitu. Nggak apa-apa kok, sama aja, aku juga seneng kok, gue bilang gitu kan. Iya jujur sih aku tuh suka banget sama kamu, kata dia gitu kan. Masa sih, kata gue, aku juga sama loh. Ah bohong kayaknya kamu mah, kata dia. Serius lah, aku juga suka, gue bilang gitu. Ya udah yuk, nanti malam ada acara nggak, kata dia, habis tutup kafe. Emang jam berapa tutupnya, gue bilang gitu kan. Setahu gue kan kafe tutup jam 12 ya gitu. Ya aku mah gampang sih, ada waktu, tak jam 11 juga kita keluar, dia bilang gitu kan. Oh boleh sih, gue bilang gitu. Ya udah ntar ku WA lagi ya, dia bilang gitu. Tak temenmu gimana tuh, kata dia. Santai, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh guys lah, kayak gitu kita pun kembali ngobrol gitu kan. Nah kali ini gue bilang ke pacar gue, si Yohan ngajakin gue buat meet up. Serius? Iya. Gue kan via WA juga japri ya, gue nggak mungkin ngomong langsung kan, takutnya dia merhatiin dari kejauhan gitu. Gue bilang ke pacar gue, tadi gue di WC habis Pepsi, kita beginian gitu. Serius? Dia kaget tuh. Iya serius, gue bilang gitu. Wow mantep banget, ya udah cus, kata dia. Dan jam 11-an dia ngajakin gue jalan, dia bilang gitu, nggak tahu mau jalan kemana, gue bilang gitu kan. Ya udah cus, kata dia gitu kan. Ya iya, gue bilang gitu. Akhirnya gue udah dapet izin dari pacar gue. Lalu jam 11 pun gue mengiyakan ajakan dia guys. Gak tahu dia mau ajakin gue kemana gitu. Tiba-tiba jam 10 lewat tuh dia dengerin ala gitu, Kim dimana, bisa nggak jam 11-an? Bisa, ya udah nanti aku tunggu di depan aja ya, kata dia gitu. Kamu langsung aja mampiri ke parkiran motor, nanti aku tunggu di sana. Ya udah iya, gue bilang gitu. Temanmu gimana? Santai kok, gue bilang gitu. Mah ya udah kalau kayak gitu, tunggu ya, dia bilang gitu. Iya. Waktu bergulir, jam 11 pun tiba, karena gue udah janji sama dia kan, langsung tuh pas jam 11 itu gue langsung udahan, kita udah bayar segala macam. Pas ke parkiran, pacar gue balik duluan. Nah gue nunggu tuh di parkiran guys, aku di parkiran nih, gue bilang gitu, tunggu bentar ya, kata dia. Dia menghampiri gue tuh, terus dia langsung pakai jaket udah lengkap gitu kan. Ayo Kim, kata dia. Ayo, gue bilang gitu. Langsung gue dibonceng pakai motornya, nggak tahu mau kemana tuh guys. Dan ternyata gue dibawa ke rumahnya. Rumahnya dari kafe itu emang gak terlalu jauh di perumahan gitu ya, perumahan yang berjejer gitulah pokoknya. Gue langsung dibawa ke sana. Pas nyampe rumahnya itu gue dipersilakan masuk, terus pintu pun ditutup. Lalu kita pun langsung gercep ngelakuin ini yang full dan bener-bener luar biasa banget, kayak sebuah hal yang memang kita inginkan sejak tadi gitu kan. Kita ngelakuin ini, kita benar-benar memainkannya, pokoknya dia sangat enjoy banget, begitupun juga gue gitu kan. Gue seneng banget, pokoknya kita berdua terbawa suasana. Sampai setelah kayak gitu kita pemanasan di atas sofa gitu kan, sambil beginian juga. Dia sangat aktif banget, gue suka gitu kan. Intinya kita kayak melepaskan semuanya guys. Gue suka banget guys pokoknya waktu malam hari itu ya. Setelah kayak gitu pelan-pelan ini kita langsung lepas masing-masing. Dia udah dalam keadaan full, gue pun juga sama. Dan gue lihat banget sampingnya, wow, lebat penuh dengan hutan. Terus juga ukurannya tebel banget, gue suka. Udah dalam keadaan bangkit juga. Terus sampingnya gue pun juga udah dalam keadaan bangkit. Kita lanjut lagi pemanasan. Pokoknya rasanya mantep banget sih. Itu yang gue suka. Di atas sofa itu kita ngelakuin pemanasan yang benar-benar gue inginkan. Pokoknya gue suka banget guys. Setelah kayak gitu gue langsung mulai karaoke ke sampingnya dia yang bener-bener udah bangkit banget, rasanya mantep banget. Setelah ngelakuin karaoke, terus gue pun ya seperti biasa sih beginian lagi. Dan setelah kayak gitu dia langsung ngajakin gue ke step berikutnya. Lanjut yuk Kim, kata dia. Ya udah ayo, kita pun prepare.
karena udah prepare juga gitu kan. Gue pun langsung siap-siap, dia pun juga sama. Dan finally hal yang kita inginkan pun terjadi guys, kita ngelakuinnya sekali langsung, rasanya mantap banget sih. Pokoknya dia mainnya bener-bener kayak yang tanpa ampun, bener-bener yang wow banget. Gue dibikin kewalahan, gue dibikin kayak bener-bener apa namanya nggak bisa berkutik ya. Pokoknya beberapa style dia lakuin, pokoknya gue bener-bener kayak dibolak-balik segala macem gitu, sampai gue udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi gue suka sih dengan cara dia kayak gitu guys, pokoknya dia sangat mantap, luar biasa banget gitu kan. Terus sampai pada akhirnya setelah sekian lamanya kita ngelakuin itu, tiba-tiba karena gue udah nggak sabar, udah nggak tahan juga, akhirnya gue tuntas duluan dan kalah duluan, sementara dia belum tuh. Dia ngelakuin full speed kenceng banget berkali-kali sampai bener-bener kayak mentok gitu. Gue sampai kayak udah nggak sabar lagi nih karena udah tuntas duluan ya gitu kan. Setelah kayak gitu dia pun ngelakuin full speed berkali-kali. Kita FYI ngelakuin di atas sofa ya guys, jadi bukan di dalam kamar gitu kan, di sofa gitu kan. Terus dia ngelakuin full speed kenceng banget dan finally dia pun akhirnya tuntas guys. Dia tuntas, gue pun juga sama. Akhirnya malam hari itu kita menuntaskannya bersama. Oh my god, gue gak nyangka banget sih kalau gue bisa do something sama seorang bos cafe si Yohan ini guys. Setelah kelar kita beginian dulu, langsung break, langsung kayak ya sama-sama rehat gitu kan, karena memang cukup lama dan capek ya. Jadi kita nggak langsung buru-buru gitu kan, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Sambil ngobrol kayak gitu gue langsung kayak banyak nanya sama dia gitu loh guys, karena gue kepo sih. By the way, kamu pelangi ya, gue bilang gitu. Sebenarnya sih bukan gimana, tadi udah kita do something gitu. Awalnya bukan kata dia, cuman memang pernah sebelumnya sih. Tapi basicnya emang dia cowok strike ternyata guys, yang mungkin dibelokin sama seseorang gitulah ya. Jadi dia jadinya jadi ke cowok bisa, ke cewek pun juga bisa gitu. Oh pantesan, gue bilang gitu. Kaget ya kata dia, kaget banget loh tadi ketika di WC di cafe, gue bilang gitu. Ya dari awal sih aku juga udah merhatiin kamu sih, cuman ya emang agak telat doang bilangnya kata dia gitu. Aku juga sama, gue bilang gitu. Ya udah sekarang yang penting kita udah sama-sama tahu ya, jaga privasi tolong. Ya lah pas tenang aja, gue bilang gitu kan. Terus setelah kita ngobrol sebentar, dia clean up, gue pun juga sama. Kita ngobrol sebentar lagi, beginian lagi. Ya pokoknya kita kayak jadi pacaran gitu lah guys. Intinya dia suka sama gue, dan kita menjalin sebuah hubungan yang sangat dibilang kayak TTM gitu. Karena intinya ya gue pun suka sama dia, begitupun dia juga suka sama gue gitu. Untungnya pacar gue sih ngizinin gitu kan. Setelah beberapa saat ngobrol sebentar, dia pun akhirnya nganterin gue pulang guys. Pokoknya malam hari itu gue berhasil mendapatkan si Yohan bos cafe ini dengan sangat indah dan sangat-sangat apa ya, di luar dugaan sih, pokoknya di luar Nurul gitu ya. Pokoknya gue suka banget sih. Gue dianterin pulang tuh guys ke kosan sama dia. Ya pas sampai kosan seperti biasa kan, pacar gue kepo kayak gimana, gue jelasin, gue ceritain, dia pun seneng. Dan finally ternyata si Yohan ini sebagai seorang bos cafe yang telah gue dapetin malam hari itu dengan cara yang sangat indah. Dan gue sangat thanks God banget bisa mendapatkan dia guys akhirnya. Oh my god. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.